Oli, si kapal selam penyelamat penyu. Markas SURF, rumah Oli dan Beth bentuknya seperti gua. Di dalamnya banyak barang elektronik yang digunakan Dog untuk mengawasi dasar laut. Tebing batu, tempat ini sangat luas. Ada banyak batu dan gua di tempat ini. Di sini terdapat tebing yang asik untuk dijelajahi. Peternakan Ranger, tempat kesukaan Ranger. Di sini, Ranger memelihara cumi-cumi di dalam pagar. Taman terumbu karang tua, taman bermain di dasar laut. Ada banyak celah, teluk kecil, dan sebuah gua. Teluk kegelapan, tempat pembuangan limbah industri. Tebing-tebing ini di sekitarnya rusak karena limbah industri. Bangkai kapal, sebuah kapal layar misterius, bentuknya kuno namun masih utuh di dasar jurang. Oli dan teman-teman. Oli adalah sebuah kapal selam kecil. Ia baik hati dan selalu semangat. Oli ingin jadi penyelam hebat, tapi terkadang ia ceroboh. Oleh karena itu, Oli selalu membutuhkan pertolongan teman-temannya. Beth adalah sahabat Oli. Sifat Beth berbeda dengan Oli. Beth selalu berpikir sebelum bertindak. Beth juga sangat rajin. Beth berusaha keras menjadi kapal selam yang pintar. Uma bekerja memperbaiki mesin kapal selam. Uma juga dapat menyembuhkan kapal selam kecil yang sedang sakit. Uma sangat bijaksana. Ia memiliki 3 tangan panjang dan selalu siap menyelesaikan masalah. Dog adalah instruktur pintar dan baik hati. Dog mengajar di SURF, tempat tinggal Oli dan Beth. SURF adalah sebuah tim peneliti bawah laut. Dog sangat peduli kelestarian laut. Louisella adalah seekor anjing laut yang senang bermain dan berolahraga. Ia sahabat Oli dan Beth. Louisella sangat lemah lembut, tapi ia akan marah jika ada yang berperilaku buruk. Ranger adalah seekor kuda laut yang selalu gembira. Ranger menganggap dirinya adalah koboi. Oleh karena itu, Ranger selalu memakai topi koboi. Ranger memelihara cumi-cumi di peternakannya. Ia menggunakan tali lasso untuk menjinakkannya. Bran adalah seekor umang-umang. Bran selalu mengeluh dan terkadang suka marah, tapi sebenarnya ia baik hati. Tubuhnya masuk ke dalam cangkang jika ketakutan. Itu dia, Susi sudah datang. Kita akan tahu apa yang terjadi di atas laut, kata Dog. Susi adalah pesawat pengantar surat dan koran. Dog selalu gembira saat Susi datang. Susi meluncur pelan-pelan di atas permukaan air. Dia melemparkan sebuah paket dengan tepat tanpa berhenti. Selamat tinggal teman-teman, sampai bertemu besok, teriak Susi sambil terbang menjauh. Dog, Oli, dan Beth kembali ke markas. Mereka melihat berbagai spesies penyu di laut di monitor. Penyu sudah ada di bumi sejak 200 tahun yang lalu, jelas Dog. Astaga! Tiba-tiba Dog berteriak sambil menunjuk sebuah berita di koran. Aku tidak percaya apa yang telah terjadi, kata Dog. Oli dan Beth kaget mendengar suara Dog. Coba baca ini teman-teman. Dog gelisah. Oli dan Beth membaca berita yang ditunjukkan Dog. Ada pesta besar di Pantai Rosa. Oli dan Beth kaget. Mereka tidak boleh berpesta di Pantai Rosa. Di sana kan ada banyak sarang penyu. Sebentar lagi telur penyu itu akan menetas, kata Oli. Oli dan Beth bergegas pergi dari markas SURF. Mereka sedih mendengar kabar itu. Aku jadi ingat saat hidup penyu ke pantai dan menaruh telur-telur mereka, ujar Beth terisak. Kasihan pada penyu itu. Aku juga ingat, jawab Oli lirih. Pertama, induk penyu menggali lubang, lalu meletakkan telur-telurnya di lubang dan menutupnya dengan hati-hati. Itu sangat melelahkan, kata Oli. Sepanjang musim panas, matahari menjaga telur-telur penyu agar tetap hangat, seru Beth. Sambil berenang menuju tebing tempat Louisa tinggal. Sekarang mereka merusak semuanya dengan sebuah pesta. Hei, ada apa?
Tanya Luisa ketika Oli dan Beth tiba. Anjing laut itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Oli dan Beth menceritakan tentang pesta itu pada Luisella. Ia sangat marah mendengarnya. Apa? Telur-telur penyu itu akan mentas malam ini? Pekik Luisella sambil menggelengkan kepalanya. Aku kenal baik dengan induk penyu. Beberapa tahun yang lalu, ia juga menetas di pantai itu, kata Luisella sedih. Tiba-tiba seekor kepiting memanjat bebatuan di samping Luisella. Ia juga khawatir dengan telur-telur induk penyu. Ah, ya, pesta malam ini membuatku khawatir, kata si kepiting. Beberapa saat, Oli termenung memandang si kepiting. Tiba-tiba, Oli berteriak dengan senyum lebar. Teman-teman, aku ada ide. Oli menjelaskan idenya. Luisella dan Beth mendengarkan Oli dengan antusias. Luisella kembali ceria. Kita bertemu di Pantai Rosa malam ini ya. Sore itu, Oli dan teman-teman mendekati Pantai Rosa. Oli dan Beth tiba lebih dahulu. Lalu, Dog yang mengendarai Skid dan Brand. Tidak ketinggalan Ranger dan cumi-cumi peliharaannya. lebih baik kedatangan 1000 pembunuh raksasa daripada 10 orang yang berpesta, keluh Brand. Ah, kalau saja aku memiliki sebuah capit seperti kepiting, Tambahnya. Kali ini, semua setuju dengan ucapan Brand si umang-umang. Bulan purnama sudah terlihat di langit yang tinggi. Terdengar suara orang-orang yang mulai mendekati pantai. Oli dan teman-temannya menunggu di tepi laut dengan gelisah. Mereka sudah mulai mendekat. Semoga rencana kita berhasil, seru Oli. Beberapa saat pantai tampak kosong, seperti tidak ada satu orang pun yang datang. Tapi, dari sisi lain dari kegelapan, tiba-tiba terdengar teriakan dan jeritan. Aduh, sakit, oh. Oli dan Beth memaksimalkan fokus teleskop mereka, sementara Dog menggunakan sebuah teropong untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang berlarian panik di sekeliling pantai. Mereka melarikan diri dari kawanan kepiting yang datang menyerang. Kawanan kepiting itu mencapai setiap orang yang mendekat ke sarang telur-telur penyu. Tepuk tangan, teman kita kepiting berhasil melakukannya. Oli tertawa senang. Iya, dengan bantuan semua teman-temannya, seru Beth. kerja yang bagus, teman-teman. Brand menghentakkan capitnya gembira. Namun petualangan itu belum berakhir. Di pantai yang tenang, saat sinar bulan menerangi pasir yang putih, tiba-tiba menyembul seekor anak penyu dari dalam pasir. Itu adalah penyu pertama yang lahir. Oh, Oli dan teman-temannya berbisik dengan gembira. Setelah anak penyu pertama lahir, anak penyu yang lainnya menyusul. Jumlahnya ratusan. Tubuh mereka sangatlah kecil. Satu persatu anak penyu mendekati pantai. Ada yang tersandung dan tertabrak satu sama lain. Beberapa anak penyu ada yang meluncur dengan cepat, namun ada juga yang meluncur perlahan. Hingga akhirnya semua anak penyu berenang di tepi laut. Saat mereka sudah berada di dalam laut, sekumpulan anak penyu itu berenang bersama. Sepertinya mereka sudah tahu kemana akan pergi. Hanya ada satu anak penyu yang salah jalan. Oli dan Beth segera memberitahu jalan yang benar. Terima kasih, ujar anak penyu ketakutan. Aku belum tahu kemana aku harus pergi. Oli tersenyum simpatik. Anak penyu bersiap untuk menyusul teman-temannya. Lalu, anak penyu itu berenang dan menghilang ke birunya laut yang misterius.